Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat, di mana saja Anda berada, kembali pada hari ini kita bisa bersua kembali di program konsultasi muamalah. Para sahabat, ada sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh salah seorang netizen kepada Al-Fakir. Pertanyaan itu adalah mengenai hukum penghasilan yang diperoleh dari lebih dari satu akun Google AdSense, untuk satu akun Google. Jadi gampangannya begini, ada seseorang yang memiliki dua akun AdSense, di mana akun AdSense ini bertindak atau berperan sebagai fasilitas untuk memberikan upah dari pihak Google kepada pihak publisher atau pihak konten kreator YouTube misalnya. Nah itu. Nah, pertanyaan ini dikirim oleh salah seorang yang mengirimkan kepada Al-Fakir, yang isinya isinya Anda bisa lihat di sini, yaitu penanya itu bekerja selaku part-time sebagai publisher AdSense. Terus sesuai dengan kebijakan AdSense, penayang hanya diizinkan memiliki satu akun AdSense saja dan tidak boleh lebih. Nah, yang ditanyakan oleh penanya ini adalah bagaimana hukum penghasilan yang didapatkan dari AdSense yang lebih dari satu akun tersebut. Apakah halal ataukah haram, mungkin gitu ya istilahnya. Para sahabat sekalian, kita perlu menyadari bahwasannya yang namanya AdSense itu, selain tadi sudah disampaikan bahwasanya adalah AdSense merupakan fasilitas yang disediakan oleh perusahaan penyelenggara promosi untuk memberikan reward atau bonus kepada pihak yang mengikuti promo yang disampaikannya. Berangkat dari sini, maka akad yang berlaku dalam promosi itu adalah termasuk akad jualah. Akad jualah itu seperti apa? Akad jualah sendiri adalah cabang dari akad ijarah atau sewa jasa, ya. Jadi pada dasarnya akad jualah itu adalah cabang dari akad sewa jasa, namun dengan objek pekerjaan yang tidak maklum. Maksudnya tidak maklum itu bagaimana? Ya, disebabkan karena objeknya itu belum ada. Jadi objeknya itu belum ada di hadapan pihak yang berakad. Misalkan saya dengan Anda berakad untuk melakukan akad jualah, maka barang yang dijadikan objek akadnya itu tidak ada di tempat, tidak ada di majelis akad. Makanya kemudian barang tersebut sifatnya adalah tidak maklum. Nah, karena ketidakmakluman ini, maka turunan dari akad ijarah ini, yaitu akad jualah tadi, bisa berlaku sah secara syarak, sehingga pesertanya berhak mendapatkan reward atau bonus, yaitu apabila terpenuhi syarat pekerjaan atau amal, ya, pekerjaan atau amal yang disampaikan oleh pihak penyelenggara atau pemberi proyek. Para sahabat sekalian, sebagaimana kita tahu bahwasanya ijarah itu bisa dianggap sah, itu disebabkan karena adanya batasan. Batasannya itu adalah kalau tidak berupa amal atau pekerjaan, ya berupa muddah atau durasi waktu. Jadi sewa jasa, saya menyewa hotel selama berapa? 2 hari, berarti 2 hari itu adalah muddah atau durasi waktu. Saya menyuruh Anda bekerja di ladang. Pekerjaannya apa? Mencangkul ladang.
Nah, mencangkul itu adalah merupakan amal, dan itu sah berlaku sebagai akad ijarah. Nah, karena akad ju'alah ini merupakan turunan dari akad ijarah, maka pekerjaan, karena tidak bisa dibatasi dengan waktu, ya, karena biasanya adalah sering tidak dibatasi dengan waktu, maka paling tidak pekerjaannya itu harus jelas. Jadi kalau tidak bisa dibatasi dengan waktu, maka pekerjaannya adalah harus jelas. Nah, oleh karena itu berdasarkan keterpenuhan syarat ini, jadi keterpenuhan syarat bahwasannya ada pekerjaan yang digariskan oleh pihak Google, maka pihak peserta yang mengikuti jualahnya atau sayembaranya dari pihak Google, promonya dari pihak Google tersebut, maka dia berhak untuk menerima reward atau bonus yang disampaikan lewat Google AdSense atau yang disampaikan lewat akun AdSense, ya, yang mana akun AdSense ini karena antara pihak yang berakad itu tidak bisa bertemu secara langsung, maka ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi mengenai Google AdSense tersebut, atau penyampaian untuk sebagai fasilitas penyampaian reward tersebut. Nah, apabila sudah berdasarkan keterpenuhan syarat yang mana ada pihak penyelenggara, terus kemudian ada peserta, terus kemudian ada jenis pekerjaan yang harus dilakukan, terus kemudian ada objek tempat melakukan pekerjaan, ada kadar reward yang bisa dinilai dengan uang sehingga bisa menempati makomnya upah atau ju'lu, bonus, dan penunaiannya dilakukan oleh perusahaan Google itu sendiri, jadi bukan pihak lain, yang maka status dari akad ju'alah tersebut dianggap sudah memenuhi syarat. Jadi promonya Google tadi itu sudah termasuk memenuhi syarat mengikuti akad ju'alah, sehingga kemudian kalau penghasilan dari AdSense itu hukumnya adalah halal, asalkan dengan catatan bahwasanya pekerjaan tersebut bukan pekerjaan yang diharamkan. Para sahabat sekalian, karena rukun-rukun dari akad ju'alah itu sudah terpenuhi, ya, maka sekali lagi maka penghasilannya juga menjadi halal. Lagi karena sudah terpenuhi maka penghasilannya bisa menjadi halal. Cuma sekarang permasalahannya adalah ada dua akun AdSense untuk satu akun Google. Jadi misalkan di situs El Samsi ini, terus kemudian saya memiliki dua akun AdSense. Jadi ada dua kali monetasi yang memakai objek pekerjaan yang sama, ibaratnya semacam itu dalam pemahaman Al-Fakir. Nah, apakah dengan dua akun Google AdSense tersebut pendapatan yang diperoleh itu termasuk yang halal, dan sekaligus membuat dua akun tersebut apakah boleh? Nah, dalam hal ini adalah sudah barang tentu bahwa membuat dua akun AdSense ini tentu saja menyalahi syarat yang disampaikan oleh pihak Google, ya. Jadi menyalahi syarat atau aturan yang sudah disampaikan oleh pihak Google, sehingga akad yang berlaku antara pihak Google dengan pihak orang yang bekerja itu menjadi akadnya adalah akad yang batil. Mengapa? Ya sebab melanggar syarat. Jadi ada sebuah kaidah fikih, ada kaidah usuliyah yang mengatakan bahwasannya ma la yajtami'u fi syartu war ruknu fahuwa batilun. Jadi segala sesuatu kalau antara syarat dan rukunnya itu kok tidak terpenuhi,
maka pekerjaan tersebut hukumnya adalah, atau praktik tersebut hukumnya menjadi batil. Anda bisa baca sendiri nanti di di situs El-Samsi ya, ini. Jadi kalau syarat itu terpenuhi, rukun juga terpenuhi, maka sebuah pekerjaan disebut sahih. Tapi kalau pekerjaan itu tidak terpenuhi, syaratnya tidak terpenuhi, terus kemudian rukunnya misalkan terpenuhi tapi syaratnya dilanggar, maka hukumnya pekerjaan itu menjadi batil. Kalau pekerjaannya menjadi batil atau menjadi batal, maka bagaimana dengan hukum muamalahnya? Ya, karena muamalahnya batil, maka penghasilan yang dapat dari praktek muamalah tersebut juga menjadi batil juga. Ya, menjadi batil juga. Kalau menjadi batil, maka hukumnya bagaimana? Ya jelas haram. Karena mengapa kok haram? Ya sebab melanggar perintah Allah. Melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taraddim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sama dengan cara yang batil, tidak benar. Sekali lagi, batil tadi definisinya adalah ma la yajtami'u fihi syartu wa ruknu. Ya. Demikian para sahabat mengenai hukum memiliki 2 akun AdSense untuk 1 akun Google. Jadi Anda bisa baca sendiri sekali di El-Samsi. Untuk Anda yang menghendaki untuk konsultasi muamalah, Anda bisa melayangkan email ke email ini, ke email yang sudah disediakan, yaitu redaksi@elsamsi.com, atau ke email muhsamsudin@elsamsi.com. Selanjutnya Anda bisa menyiapkan untuk memberikan donasi untuk keperluan operasional mujawib, karena kita menjawabnya tidak hanya terdiri atas 1 orang ya. Semoga donasi yang Anda sampaikan bisa kita gunakan untuk terus mensiarkan akad-akad muamalah, sebab akad muamalah itu banyak sekali. Jadi kami memang membutuhkan support dari Anda semuanya, membutuhkan dukungan dari Anda semuanya, lewat yang bisa disalurkan lewat ini. Jadi yang bisa disalurkan lewat rekening ini, rekening BRI atas nama Samsudin dengan nomor rekening sebagaimana yang tertera di situ. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.